Halo semua, perkenalkan aku asisten kelompok ini. Di sini aku akan menjadi moderator dalam video ini yang akan memandu materi dalam video ini. Selamat menyimak video ini. Materi yang akan dibahas. 1. Latar belakang. 2. Tujuan artikel ilmiah. 3. Manfaat artikel ilmiah. 4. Pengertian artikel ilmiah. 5. Fungsi artikel ilmiah. 6. Kesimpulan. Sebelum masuk materi yang pertama, mengapa penulisan artikel ilmiah harus dipelajari di kuliah? Karena 1. Melatih berpikir ilmiah dan kritis. Mahasiswa belajar untuk menulis berdasarkan data, bukti, dan logika, bukan sekadar opini. Ini membantu membentuk pola pikir kritis dan objektif. 2. Meningkatkan kemampuan penelitian. Dalam menulis artikel ilmiah, mahasiswa harus melakukan penelitian, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Proses ini melatih keterampilan riset yang sangat penting di dunia akademik maupun profesional. 3. Sebagai sarana publikasi ilmiah, artikel ilmiah menjadi media untuk menyebarluaskan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi lain, dan dunia industri. 4. Menjadi syarat akademik. Di banyak perguruan tinggi, penulisan artikel ilmiah menjadi bagian dari tugas akhir, skripsi, atau publikasi yang diperlukan untuk kelulusan. Yang terakhir yaitu 5. Melatih kemampuan komunikasi ilmiah. Mahasiswa belajar menyampaikan ide, hasil penelitian, dan argumen dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan sesuai kaidah ilmiah. Baik, kita akan lanjut dengan memasuki materi yang pertama. Latar belakang artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah, serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan itu merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang tepat. Dalam ruang lingkup perguruan tinggi, artikel ilmiah disebut juga sebagai teks akademik. Baik, setelah itu kita akan masuk ke materi-materi lainnya. Silahkan disimak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fahadi Herdana dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 2025-220017. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan artikel ilmiah. Yang pertama itu ada menyebarluaskan hasil penelitian. Terus yang kedua itu mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga itu memvalidasi hasil penelitian. Lalu yang keempat itu ada meningkatkan reputasi akademik. Lalu yang terakhir itu memenuhi persyaratan akademik. Tujuan artikel ilmiah hanya itu saja. Lalu di sini juga akan menjelaskan manfaat artikel ilmiah. Yang pertama, sebagai informasi terkini. Yang kedua, mendorong inovasi. Yang ketiga,
meningkatkan kualitas penelitian. Lalu yang keempat, memberikan kontribusi kepada kebijakan publik. Lalu yang kelima, mendokumentasikan penelitian. Lalu yang terakhir, keenam, yaitu memfasilitasi kolaborasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Darmawan dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 2025-22-00008. Saya akan menjelaskan pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan bentuk komunikasi ilmiah yang digunakan oleh ilmuwan, peneliti, atau akademisi untuk menyampaikan hasil penelitian dan analisis. Artikel ilmiah disusun secara struktur, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga diverifikasi dan dipahami oleh pembaca. Kenalkan, nama saya Syafiq Hidayat Firdaus dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 2025-22-00005. Saya akan menjelaskan cara penulisan artikel ilmiah. Yang pertama itu ada judul. Judul itu harus jelas dan tidak ambigu. Selanjutnya ada maksimal 12 kata dengan bahasa Indonesia atau 10 kata bahasa Inggris. Ditulis di tengah atas huruf kapital dan tebal. Selanjutnya ada nama penulis dan tutor tanpa gelar. Cantuman nama institusi, organisasi, alamat, dan email. Dan selanjutnya itu ada abstrak. Abstrak itu ada ringkasan tujuan, metode, hasil, kesimpulan. Sekitar 240 kata, berdiri sendiri tanpa kutipan. Ditulis terakhir dengan satu spasi. Selanjutnya ada keempat itu ada kata kunci, 3 sampai 5 kata utama dari penelitian. Selanjutnya ada yang kelima itu ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang penelitian, uraian masalah dan kaitan dengan teori. Tujuan penelitian ditulis 2 spasi, kurang lebih 4 sampai 5 halaman. Yang keenam itu ada metode penelitian. Pertama itu ada rancangan percobaan, peralatan, metode pengumpulan dan pengendalian. Jika di lapangan, jelaskan lokasi dan pekerjaan yang dilakukan. Ditulis kurang lebih 1 halaman, 2 spasi. Nah, yang ketujuh itu ada pembahasan. Yang pertama, pembahasan itu ada temuan penelitian dibandingkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Bisa dibagi sebagian, hasil kualitatif itu jadi pembahasan, kuantitatif itu jadi hasil dan pembahasan. Ditulis 2 spasi, kurang lebih 4 sampai halaman. Yang ke-8 itu ada kesimpulan, menegaskan hipotesis yang terbukti serta kelebihan, kelemahan dan saran penelitian selanjutnya. Yang terakhir itu ada daftar pustaka yang 9, menegaskan hipotesis yang terbukti sertakan kelebihan, kelemahan dan saran penelitian. Setelah unsur nama penulis, belakang, depan, tengah, tahun, judul dan subjudul, tempat dan nama penerbit. Ada ditulis dengan huruf kapital, 3 huruf setelah teks utama. Selanjutnya saya akan membahas fungsi artikel ilmiah. Apa aja sih fungsi artikel ilmiah itu? Yaitu ada meningkatkan wawasan penulis, melatih berpikir kritis. Yang ketiga itu ada sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Kesimpulan artikel ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah merupakan laporan yang menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan detail, digunakan untuk mencari solusi atau jawaban atas suatu permasalahan. Penulisan artikel ilmiah memperhatikan berbagai aspek, antara lain penentuan topik, pemilihan judul, identifikasi rumusan masalah, kajian pustaka, metodologi penelitian, penyajian hasil penelitian, penggunaan bahasa yang tepat, serta penerapan kode etik penulisan. Sekian, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga kalian yang menonton video ini dapat memahami materi yang kita berikan, yaitu tentang artikel ilmiah, dan juga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.